Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Askinatun Nahar dengan nomor induk mahasiswa 811419101. Saya dari kelas Hukum Internasional Rombel 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar hukum internasional. Apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional? Banyak sekali definisi yang menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan dan kaidah-kaidah prinsipil yang mengikat bagi negara-negara sivilis dalam melakukan hubungan di antara mereka. Selain itu, hukum internasional adalah hukum antar bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum dalam melakukan hubungan antara penguasa dan menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas untuk mengatur hubungan antar semua anggota masyarakat bangsa-bangsa. Selain itu, banyak pula tokoh yang menyampaikan pendapatnya mengenai hukum internasional, seperti Stark, Grotius, Sugeng Istanto, Mohtar Kusumaatmadja, dan banyak lainnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pengertian mengenai hukum internasional menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Stark, ia menyatakan bahwa hukum internasional merupakan seperangkat hukum atau badan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku serta perasaan negara yang terikat untuk mematuhi atau membangun hubungan dengan yang lain. Yang kedua, menurut Grotius, ia menyatakan bahwa hubungan internasional yang terdiri dari seperangkat prinsip-prinsip hukum yang biasanya terdapat di dalam hubungan antar negara-negara, di mana dalam hubungan tersebut didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan dari semua anggota untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, menurut Sugeng Istanto, Sugeng Istanto menyatakan bahwa hukum internasional merupakan seperangkat ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Yang keempat, menurut Oppenheimer, ia menyatakan bahwa hukum internasional merupakan seperangkat aturan atau prinsip-prinsip yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin oleh kekuatan dari luar. Yang kelima, menurut Berli. Menurut Berli, hukum internasional merupakan seperangkat aturan atau prinsip-prinsip untuk melakukan hal-hal yang mengikat negara-negara dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain. Yang keenam, menurut Mohtar Kusumaatmadja, ia menyatakan bahwa hukum internasional adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dimana mengatur masalah berkecil yang melintasi batas-batas nasional. Yang terakhir, menurut Charles Jenney, ia mengatakan bahwa hukum internasional adalah seperangkat hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan yang harus ditaati oleh negara. Selain beberapa pengertian menurut para tokoh, terdapat pula istilah-istilah mengenai hukum internasional. Apa saja sih istilah-istilah hukum internasional? Saya akan menyampaikan istilah-istilah mengenai hukum internasional. Istilah yang pertama yaitu hukum bangsa-bangsa atau the law of nation. Istilah ini digunakan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Pada masa tersebut, hubungan antar bangsa masih sangat jarang dan masih sangat sederhana. Yang kedua, hukum antar bangsa atau the law among nations. Yang ketiga, hukum antar negara atau interstate law.
Kedua, istilah tersebut digunakan pada masyarakat di negara-negara Eropa ketika muncul pengertian negara modern, yaitu negara kebangsaan. Yang keempat, hukum internasional. Istilah ini sudah mulai mengenal istilah yang modern. Yang kelima, yaitu supranational law. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sejarah singkat mengenai hukum internasional. Yang pertama, dimulai pada masa kebudayaan Yunani. Pada masa ini dikenal dengan hukum yang mengatur hubungan antar negara kota. Hukum ini disebut oleh Vinogradov dengan istilah intermunicipal law. Yang kedua, pada masa kebudayaan Yahudi. Pada masa ini dikenal dengan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa Yahudi yang didasarkan pada hukum agama mereka. Pada hukum ini mengatur tentang perjanjian orang asing dan perperangan. Yang ketiga, pada masa kebudayaan Islam. Pada masa ini dikenal dengan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa Arab yang diatur oleh akidah hukum. Pada hukum ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang keempat, pada masa kebudayaan India kuno. Pada masa ini telah dilakukan bahwa hubungan antar raja-raja di India diatur dengan hukum kebiasaan yang biasa disebut dengan desa dharma. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pada masa kebudayaan Bizantium. Pada masa ini telah dilakukan diplomasi terhadap bangsa-bangsa tetangga dan berkembang hukuman antar bangsa-bangsa, terutama tentang hukum diplomasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional. Yang pertama, hukum perdata internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Selain perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional, terdapat titik taut atau persamaan, yaitu keduanya sama-sama mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Selanjutnya mengenai unsur-unsur masyarakat internasional. Yang pertama, adanya subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional terdapat 7. Yang pertama, adanya negara. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Yang kelima, kaum beligeransi. Yang keenam, organisasi pembebasan, dan yang ketujuh, individu. Selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, prinsip hukum umum yang biasa diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, ketetapan yudisial atau jurisprudensi. Yang kelima, doktrin atau pendapat para pakar. Dan yang terakhir, ketetapan organ internasional atau konferensi internasional. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk hukum internasional. Hukum internasional sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hukum internasional regional, di mana hukum internasional ini berlaku atau terbatas di daerah lingkungan berlakunya.
seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin. Contohnya yaitu konsep landasan kontinen serta konsep perlindungan kekayaan hayati laut. Hukum internasional ini awal mulanya berkembang di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, bentuk hukum internasional khusus. Hukum internasional ini yaitu berupa kaidah yang berlaku hanya di negara-negara tertentu. Misalnya pada Konvensi Eropa mengenai HAM. Sekian penyampaian saya mengenai materi hukum internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.